Pemirsa, benarkah penutupan STAN akibat terpapar radikalisme? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Alumni STAN periode 2014-2016 Sudirman Said dan Haidar Alwi, peneliti radikalisme dunia pendidikan. Kami juga telah berupaya menghubungi pihak Kementerian Keuangan namun belum bisa bergabung karena masih rapat internal. Saya ke Pak Dirman terlebih dahulu. Pak Dirman, tanggapan Anda terkait moratorium penerimaan mahasiswa baru di STAN? Oh baik, sambungan kami dengan Pak Sudirman Said putus. Saya ke Pak Haidar Alwi terlebih dahulu. Pak Haidar, tanggapan Anda seperti apa? Kalau menurut saya, radikalisme di kampus-kampus, terutama kayak ITB, UI, STAN, UGM, itu nyata. Nyata sekali karena memang berdasarkan survei yang dilakukan tahun 2019 maupun 2020 di akhir ini, jumlah radikalisme di Indonesia memang makin banyak, terutama di kampus-kampus. Jadi saya minta sebagai tokoh anti intoleran, sebagai tokoh toleransi Indonesia, supaya pejabat-pejabat kita ini jangan menafikan adanya radikalisme, terutama di kampus-kampus. Itu nyata. Saya waktu Kongres Ulama Islam Sedunia, waktu itu di Teheran tahun 2018, 23 November, itu Indonesia itu mendapat perhatian khusus. Berdasarkan pengamatan mereka, itu ada 21 juta loh, nggak main-main kita ini. Jumlah intoleran radikalisme di Indonesia. Nah, jumlah itu memang jumlah terbesar di dunia. Jadi jumlah yang terpapar radikalisme atau intoleran di Indonesia itu terbesar di dunia. Jadi nggak bisa main-main lagi. Jangan sampai ada pejabat atau mantan pejabat yang bilang bahwa radikalisme di Indonesia itu nggak ada. Banyak. Dan itu nyata. Tahun 2016 itu ISIS pernah mengadakan lomba. Sadis-sadisan mengeksekusi tahanan. Itu dari 100 orang yang dilombakan. Ranking 1, 2, 3 itu dari Indonesia kok. Jadi radikalisme di Indonesia. Baik. Itu nyata. Baik, Pak Haidar, kita beralih ke Pak Sudirman Said. Pak Dirman, apa tanggapan Anda terkait moratorium penerimaan mahasiswa baru di STAN? Terima kasih Mbak Anissa dan Mbak Aprilia ya. Ya, silakan. STAN ini punya sejarah panjang, Mbak. Jadi tahun 1952 dibentuk kursus jabatan ajun akuntan, 1957 ada Akademi Pajak dan Pabean, 1958 ada STIKEN, Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan Negara, 1963 dibentuk Akademi Dinas Pemeriksa Keuangan, kemudian jadi IKA tahun 67, Institut Ilmu Keuangan, dan 75 baru menjadi STAN. Karena itu ini kampus yang punya sejarah panjang dan memang sebagian besar lulusannya memasok Kementerian Keuangan. Karena itu seperti yang diberitakan tadi, saya tidak bermaksud challenge atau mengganggu kebijakan Kementerian Keuangan. Saya pernah menjadi bagian dari Kementerian Keuangan. Kita menyadari bahwa suasana ini membutuhkan adjustment. Saya sudah pelajari keputusan Menteri Keuangan atau Permen Keuangan 77/2020 tentang rencana strategis. Kami hanya sekedar mengingatkan bahwa apabila pun dilakukan tindakan apa saja, apakah namanya moratorium, apakah namanya pemerintahan sementara, itu hendaknya didasari pada kajian yang komprehensif dan objektif. Tentu saja pembicara tadi mengatakan ada isu radikalisme, saya tidak mengatakan tidak ada, kita ada lah, dan di setiap negara itu pasti ada isu begitu. Tapi yang saya maksud adalah ini lembaga pendidikan yang punya sejarah panjang dan reputasinya cukup baik. Sekarang sudah menyeplay orang-orang profesional di berbagai instansi. Saya sendiri termasuk yang beruntung karena diberi kesempatan bertugas di BUMN, bertugas di Pertamina, bertugas di SDM, di kementerian. Semuanya membawa semangat profesionalisme yang dibekalkan atau diberikan oleh STAN. Jadi kalau kemudian
lakukannya moratorium didasari pada kecurigaan radikalisme, ya hendaknya ada kajian yang memadai dan tidak didasari pada rumor-rumor. Karena begini, kita boleh saja melakukan adjustment, tapi kalau dasarnya adalah sentimen radikalisme, itu trauma yang dalam. Ya. Padahal, seperti saya katakan dalam statement saya di media, tentu saja dalam setiap kelompok ada yang sangat radikal, sangat kiri kanan ya, radikal koruptor, radikal beragama itu adalah gitu. Tetapi Baik Pak mesti diingat Dirman. bahwa sebagian besar itu yang di tengah itu ada dalam kurva normal. Masa yang kurva normal dikorbankan dengan menutup institusi? Itu saja sebetulnya. Tidak semua begitu ya Pak ya? Baik Pak Dirman, Anda sebagai Ketua Alumni STAN 2014-2016 tentunya ada WhatsApp grup antar sesama alumni yang berkembang di perbincangan internal Anda bersama alumni. Apa yang menjadi dasar moratorium ini? Ada dua aspek. Nomor satu, prosesnya seperti tidak transparan, tiba-tiba. Ada pihak-pihak yang kemudian mengumandangkan terus soal radikalisme di kampus. Dan itu membuat suasana kampus jadi gerak. Saya berinteraksi dengan baik dengan para dosen, dengan para mahasiswa, karena saya juga masih mengajar. Itu suasana tidak transparan, tiba-tiba itu terasa. Yang kedua, harapan para alumni tidak neko-neko kok. Silakan diatur, dikecilkan kapasitasnya atau disesuaikan, tapi jangan tutup sama sekali. Karena begitu tutup sama sekali itu, satu track, satu generasi atau 5 tahun atau 4 tahun lamanya itu akan kehilangan jejak dan memanaskan kembali mesin yang sempat dimatikan itu bukan perkara gampang. Jadi harapannya dua situ saja. Satu, lakukanlah dengan transparan, dengan metodologi, dengan basis evidence. Yang kedua, hendaknya dipertimbangkan kembali untuk tidak serta-merta mematikan mesin yang sedang hidup. Baik, Pak Dirman selaku Ketua Alumni dan juga masih mengajar di sana, apakah selama ini mengetahui akan adanya isu radikal di dalam sekolah tersebut, Pak? Saya tahu isu radikal tidak hanya di STAN lah, di mana-mana ada isu begitu kan. Tapi saya ingin memberi peringatan kepada semua yang mengatakan radikal. Nomor satu, hati-hati menyebut radikal, apalagi kalau datang dari orang-orang yang berbeda keyakinan. Saya tidak pernah menjudge agama lain untuk mengatakan Anda radikal dan sebagainya. Yang kedua begini, kita lihat perjalanan bangsa kita dalam tahun-tahun yang terakhir ini. Hampir lembaga-lembaga, institusi, pribadi-pribadi yang bicara mengenai halal prinsip, yang bicara mengenai prinsip-prinsip Pancasila sebetulnya, kejujuran, anti korupsi, kembali kepada dasar negara yang murni, itu dengan cepat dicap radikal. Orang yang menjalankan agamanya dengan baik, dengan gampang dicap radikal, hanya karena simbol-simbol kesalehan. Padahal, menurut almarhum Cak Nur, yang saya belajar dari beliau, Indonesia makin sejahtera, dan orang makin sejahtera itu makin terdorong beragama. Dan ini tidak hanya satu agama, seluruh agama kan begitu. Karena itu, kalau sekarang Indonesia makin sejahtera, makin banyak orang beragama, jangan buru-buru. Saya tadi mengatakan bahwa saya waktu di kampus sangat aktif. Saya jadi ketua senat, saya jadi pengurus masjid, segala macam. Ya memang cara mereka menjaga integritas supaya tidak larut dalam korupsi. Baik. Di kantor-kantor di mana mereka berada, kembali aktif di masjid-masjid kantor. Jadi intinya Anda tidak setuju kalau STAN ini ditutup karena alasan radikalisme begitu ya Pak ya? Benar, gitu yang Baik, saya kembali ke Pak Haidar. Pak Haidar, ini informasi dari Pak Dirman, tidak semua orang atau tidak semua siswa di STAN radikalisme dan tidak patut ditutup. Apakah Anda setuju akan hal ini? Kalau tidak semua orang di STAN itu terpapar radikalisme, itu setuju. Bahwa tidak semua. Tapi kalau sebagian, bahkan mungkin sebagian besar, itu terpapar radikalisme, itu menurut saya ya. Dan itu salah satu bentuk untuk menangkal radikalisme, ya. Menteri Keuangan punya kebijakan moratorium. Jadi memang kebijakan itu kebijakan ekstrim yang harus ditempuh pada situasi yang ekstrim juga. Jadi memang perlu kajian khusus untuk menyatakan bahwa itu ditutup atau boleh lanjut. Karena radikalisme, kalau kita bicara radikalisme di Indonesia, terutama di kampus-kampus,
kampus-kampus hebat sekalipun, itu nyata. Jadi saya bilang bahwa jangan sampai kejadian kita seperti di Syria. Di Syria itu awalnya juga begitu. Ekstrem ini agak radikalisme nggak ada dan lain sebagainya. Pada saatnya begitu mereka menguasai, baru ngeh, oh ternyata ada dan real radikalisme itu. Tapi sudah terlambat. Nah, di Indonesia. Pak Haidar, tadi Pak Dirwan mengatakan bahwa untuk menutup selama penerimaan mahasiswa baru selama hampir 4 tahun sampai 2024 ini dibutuhkan kajian yang mendalam, jangan cuma berdasarkan rumor dan asumsi. Menurut Anda, tepatkah kebijakan menutup penerimaan baru mahasiswa di STAN apabila alasan utamanya adalah terkait radikalisme? Saya kira Menteri Keuangan punya alasan kuat sehingga menutup itu menjadi moratorium untuk 4 tahun. Saya kira Bu Menteri juga punya alasan yang kuat. Saya hanya bicara di sini, bicara masalah potensi radikalisme itu di kampus-kampus. Jadi kalau bicara radikalisme di kampus, entah itu di STAN, di ITB, dan lain sebagainya, itu real. Di Indonesia ini pada posisi yang sudah, menurut saya termasuk gawat. Dasar saya adalah komentar dari seluruh ulama Islam dunia waktu saya kongres di Teheran waktu itu 2018 bulan November. Jadi memang Indonesia itu mendapat perhatian khusus dari ulama Islam dunia menjadi negara ketujuh yang akan disasar untuk dihancurkan oleh radikalisme internasional. Baik, saya kembali ke Pak Dirman. Pak Dirman, Anda sebagai mantan ketua alumni dan juga pengajar di sana tadi mengatakan banyak yang ditutup-tutupi, terutama soal rumor radikalisme. Yang dirasakan di kampus sendiri seperti apa? Maksud saya rumor adanya radikalisme di kampus yang beredar tuh seperti apa gitu? Ya kan ekspresinya itu misalnya ada cerita teman-teman tidak mau salaman dengan yang berbeda jenis gitu ya. Kemudian menggunakan jenggot, menggunakan celana cingkrang, itu menjadi simbol-simbol yang menurut saya tidak boleh disimpulkan begitu rupa. Itu kan bagian dari proses beragama yang sedang terjadi. Dan ini soal begini itu tidak hanya ada di negara Indonesia. Misalnya di negara yang mayoritasnya Kristen, pasti ada kelompok-kelompok yang sangat militan kepengen menunjukkan kekristenannya gitu. Jadi yang saya keberatan itu kenapa institusinya mesti dikorbankan. Menurut saya tadi Mas Haidar agak gegabah kalau mengatakan mayoritas itu mengalami gejala radikalisme. Menurut saya itu agak berbahaya. Pak Dirman, alasan lain yang diungkapkan pemerintah, Kementerian Keuangan adalah terkait saat ini restrukturisasi dan pengkajian kebutuhan pegawai Kemenq dari lolosan program D1 dan D3 STAN. Untuk terkait hal itu, menurut Anda seperti apa, Pak Dirman? Itu alasan yang baik, tapi kembali pada perlunya kajian. Misalnya, apakah betul seluruh lulusan itu harus pergi ke Kementerian Keuangan? Padahal kan BPK membutuhkan, BPKP membutuhkan. Kemarin kita dialog dengan kawan-kawan di BPKP, di BPK, mereka membutuhkan itu, minta berkali-kali. Kementerian Perhubungan membutuhkan, daerah-daerah membutuhkan, apalagi duit negara ini sekarang masuk ke desa-desa miliaran rupiah. Jadi sebetulnya kebutuhan untuk tenaga profesional di bidang keuangan negara masih terbuka lebar. Satu. Yang kedua begini, investasi di bidang sumber daya manusia atau human capital itu tidak pernah over investment karena negara kita tumbuh, keuangan negara makin besar pada waktunya, karena itu butuh tenaga ahli yang terus-menerus perlu dipasok. Jadi oke, kita bisa terima semua argumen, tapi sebaiknya tidak terburu-buru, kita duduk baik-baik, kemudian dikaji seluruh stakeholders. Baik, jangan sampai wadah untuk mencetak anak-anak bangsa yang penuh potensi hilang begitu ya Pak ya? Betul, baik, dan begini, saya ini mewakili alumni baik. yang kebetulan sudah berkeliling ke berbagai sektor gitu ya. Jadi cara pandangnya tidak bisa disamakan sama di Menteri Keuangan saja. Baik. Jadi saya melihat kebutuhan nasional dan izinkan saya menyuarakan ini karena saya kebetulan sudah terikat struktur. Nah kalau saya orang bebas tidak boleh bicara mewakili sebagian masyarakat, terus bagaimana? Jadi ini yang sekali lagi saya, Ibu Menteri Keuangan teman baik saya menghormati kebijakan apapun, tapi dasarilah dengan kajian yang memadai. Baik.
Saya ingin Terima kasih. sampaikan satu Ya. fakta lagi ya. Ya, singkat saja, Pak. Hari ini sedang terjadi tes kebangsaan yang didesain sangat terburu-buru. Apakah dikaitkan dengan ini, itu juga menjadi isu yang besar nantinya. Jadi tiba-tiba mahasiswa STAN di tes kebangsaan. Tes kebangsaan itu apa? Itu kan jadi, dan yang mendesain itu konon kementerian bersama-sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Jadi apakah sudah ada prejudice sebegitu kuat sehingga anak-anak STAN dites dengan cara seperti itu? Itu menurut saya mohon dijadikan pertimbangan. Baik, terima kasih insight-nya Pak Sudirman Said dan juga Pak Haidar Alwi sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Anju Sore.